Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karinti Juniti, NIM 1852001 dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tujuan dibuatnya video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi UTS Lab Audit dengan dosen pengampu Ibu Sulis Hayatun Magister Akun. Nah, di sini saya akan menyebutkan modul ketiga, yaitu modul persediaan dan utang usaha. Pertama-tama, sebelum kita mengerjakan indeks F atau persediaan, kita harus mengerjakan indeks F1, F2, dan F3 terlebih dahulu. Untuk indeks F1 ini, per klien 31/12/2018 ini sudah di soal. Kemudian pada halaman 91 modul 1 terdapat jurnal penyesuaian terhadap Rukofin SP500 dan Rukofin SP1000, di mana jurnal tersebut adalah sebagai berikut ini. Jadi, kami telah melakukan stock of name tanggal 1 Januari 2019 berdasarkan hasil stock of name terdapat persediaan Rukofin SP500 disebabkan barang tersebut dititipkan secara konsinyasi di PT Unicorn, sehingga kejadian tersebut dicatat sebagai kerugian dan jurnalnya yaitu persediaan barang jadi pada harga pokok penjualan sebesar Rp7.955.000. Kemudian Rukofin SP1000 diambil 1000 kg untuk dibagikan secara sampel promosi gratis sebagai sampel promosi gratis. Namun, bagian akuntansi belum melakukan pembukuan sehingga jurnalnya adalah beban promosi pada persediaan sejumlah 15.910.000. 15.910.000 ini didapatkan dari jumlah tadi, yaitu dibagikan sejumlah 100 kg dan harga satuannya itu 15.910. Jadi dikalikan menjadi 15.910. Kemudian dimasukkan pada kredit dan pada debit. Kemudian ini sudah saya memberikan stigma, jadi sudah saya rumuskan, yaitu jumlah barang jadi dikurangi sama penyesuaiannya, kemudian ditambah sama penyesuaiannya, kemudian dikurangi, ini hasilnya seperti ini. Rumus yang bawah-bawahnya juga. Nah, lalu kita mengisi lembar kertas kerja yang indeks F2, yaitu persediaan dalam proses. Nah, pada persediaan dalam proses ini, untuk nomor yang 377 itu mengalami penyesuaian. Nah, penyesuaiannya itu ini, laporan batch produksi nomor 377 ditemukan kekurangan pembebanan upah buruh pabrik yang belum dibayar selama 4 hari sebesar 15 juta. Sehingga jurnalnya yaitu barang dalam proses pada hutang upah sejumlah 15 juta rupiah. Transaksi penyesuaian ini bisa dilihat pada modul 1 halaman 91. Kemudian pada pencatatannya di tabel di jumlah tadi yang dibebankan itu ditaruh di sebelah debit. Nah, kemudian ini saya beri
rumus seperti yang di atas tadi. Akhirnya seperti ini hasilnya. Jadi barang dalam proses nomor 377 dan 378 setelah diaudit 31/12/2018 adalah segini. Lalu kemudian kita mengisi lembar kertas kerja di indeks F3. Di mana ini adalah kertas kerja persediaan bahan baku. Nah, untuk datanya tersendiri ini bisa dilihat di modul 1 halaman 89. Kemudian pada persediaan bahan baku ini ada penyesuaian yang dicatat pada modul 1 halaman 91, di mana penyesuaian tersebut adalah berdasarkan hasil stok opname terdapat persediaan polivinil yang hilang karena dicuri, sehingga kejadian tersebut dicatat sebagai kerugian dan jurnalnya yaitu beban lain-lain pada persediaan sejumlah 1.350.000. Nah, jumlah ini bisa kita dapatkan di soal, yaitu yang kehilangan sejumlah 90 kg ini, kemudian harga per kilogramnya itu 15.000 nih. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian ada penyesuaian lagi pada PT Delta. Jadi terdapat pembelian bahan baku PT Delta namun belum dibukukan sebesar 8 juta, sehingga jurnalnya yaitu persediaan PPN masukan pada utang usaha. Persediaan sejumlah 8 juta, PPN masukan sebesar 800.000, dan utang usaha sebesar 8.800.000. Kemudian pada tabel pada PS itu ditulis di bagian debat 8 juta. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian jika indeks F1, F2, F3, setelah kita mengisi tabel F3, kita akan mengisi indeks F4. Nah, indeks F4 ini adalah persediaan bahan penolong. Nah, untuk data ini sudah tertera di soal di lembar kertas kerja dan juga bisa dilihat di modul 1 halaman 90. Pada persediaan bahan penolong ini juga ada penyesuaiannya yang terjadi di karton box. Penyesuaian itu, nah ini, kami telah melakukan stok opname tanggal 1 Januari 2019. Berdasarkan hasil stok opname, terdapat persediaan karton box yang rusak karena terendam banjir, dan bisa dilihat di halaman 91, sehingga kejadian tersebut itu dicatat sebagai kerugian, dan jurnalnya yaitu beban lain-lain pada persediaan sejumlah 11 juta rupiah. Nah, angka 11 juta ini dari yang terendam banjir itu 10.000 pieces, kemudian harga persatuannya itu 1.100, kemudian dikali, jadi hasilnya adalah 11 juta. Kemudian kita melihat di indeks F4-nya di sebelah kredit, jadi hasilnya seperti ini. Ini sudah saya pasangkan rumusnya. Sudah. Jumlahnya 200. Kemudian setelah kita mengisi indeks F1, F2, F3, dan F4, kita bisa mengisi tabel F. Nah, ini
Jadi tabel ini sudah mencakup dari jurnal-jurnal penyesuaiannya, di mana tadi pada bahan barang jadi ada penyesuaian Bukowin ya sejumlah ini, kemudian ada persediaan barang dalam proses, kemudian ada persediaan bahan baku yang tadi, dan bahan penolong ini disesuaikan di F1, F2, F3, F4, kemudian dijadikan satu seperti ini. Kemudian muncullah per auditnya sekian, karena ada penyesuaian, jadi jumlahnya sekian. Kemudian setelah ini kita lanjut ke tabel berikutnya. Nah, tabel berikut ini yang jumlah fisik dan kartu bisa dilihat di halaman 90. Kemudian persediaannya ini kita tulis yang tadi sudah kejadian, maksudnya sudah ada penyesuaiannya, yaitu polivinil ini mengalami perbedaan yaitu 90. Ini yaitu bahan baku yang dicuri. Kemudian perhitungan fisik selanjutnya yang mengalami penyesuaian tadi adalah karton box, di mana ditulis sejumlah 62.580, tetapi bukti fisiknya hanya 52.580 karena 10.000-nya itu terendam banjir. Kemudian ada juga ini persediaan Bukowin SP 500, yaitu kita menghitung di buku 39500, ternyata secara fisik kita hanya mengetahui 37500. Ada selisih yaitu 2000, ini karena dititipkan secara konsinyasi. Nah, kemudian kita lanjut di tabel berikutnya, yaitu indeks TOC3, di mana schedule-nya ini adalah uji transaksi pembelian. Jadi kita mengecek apakah tiap nama-nama pelanggan ini sudah ada bukti pendukung, otoritas, voting, dan lain sebagainya. Nah, di sini nomor order 279 atas nama Delta terdapat kesalahan perhitungan atau voting. Seharusnya total pembelian PPN-nya 3.500.000, namun di order pembelian tercatat 70 juta. Kemudian ada juga kesalahan yang kedua, yaitu nomor OP 280 atas PT Elang. Ini terdapat kesalahan perhitungan atau voting. Seharusnya total pembelian exclude PPN 29.992.000, namun di order pembelian tercatat 30 juta. Untuk kesalahan-kesalahan ini bisa diperiksa pada halaman ini 99 modul 1 pada order pembelian. Kemudian ada juga nomor OP 281 atas PT Fitra. Ini juga ada kesalahan pada perhitungannya, kesalahan voting. Seharusnya pembelian XUPPN-nya itu 40.800.000, namun di order pembelian itu hanya tertulis 40 juta. Kemudian nomor OP 282 ini PT Kaya juga terjadi kesalahan voting. Seharusnya pembeliannya itu tulis 49.999.600, namun di order pembelian tercatat 50 juta. Nah, untuk yang terakhir ini adalah nomor OP 283 atas PT Hero juga terjadi kesalahan perhitungan voting. Seharusnya total pembelian PPN-nya itu 60
juta 300, namun di order pembelian tercatat 60 juta. Ini bukti pendukung ini semuanya sudah memiliki bukti pendukung dan otorisasi. Nah, ini yang salah pada footing PT Delta sampai PT Hero. PT Indah nggak mempunyai kesalahan. Kemudian pada semua pembelian ini tidak ada bukti pembelian dan kartu persediaannya. Nah, untuk buku besarnya ini semua sudah ada. Kemudian kita lanjut ke tabel 5. Nah, kemudian ini adalah tabel 5. Tabel 5 itu indeks M1, yaitu schedule yang berjudul utang usaha. Nah, pada utang usaha ini juga ada penyesuaiannya, di mana bisa dilihat pada halaman 94 modul 1. Nah, penyesuaiannya ini yaitu ini. Kami telah melakukan konfirmasi utang pada tanggal 14 Januari 2019 dan transaksi setelah neraca sampai dengan tanggal 10 Januari 2019 dan ditemukan 3 selisih atas nama PT Berkat, PT Delta, dan PT Elang. Nah, jurnal untuk penyesuaian PT Berkat yaitu utang usaha pada persediaan sejumlah 990.000 dari transaksi jawaban tidak setuju karena kesalahan pencatatan tanggal 3 Desember 2018 atas penerimaan piutang usaha sebesar 990.000. Kemudian jurnal penyesuaian untuk PT Delta yaitu 8.800.000. Jurnalnya persediaan pada utang usaha sejumlah 8.800.000 itu dari halaman 94 di tabel atas. Jawaban tidak setuju karena adanya pembelian bahan baku PS yang belum dicatat sejumlah 8.800.000 pada tanggal 31 Desember 2018. Nah, kemudian ada juga penyesuaian untuk jurnal penyesuaian untuk PT Elang, maksud saya. Jadi pada transaksi yang jawaban tidak setuju karena adanya giro yang sudah dibayar kepada PT Elang sebesar 2 juta. Jatuh tempo 27 Desember 2018 belum dikeliringkan oleh PT Elang pada akhir tahun 2018. Nah, jadi untuk kesalahan tersebut, jurnal penyesuaian PT Elang itu adalah koreksi kesalahan bank pada utang usaha jumlah 2 juta rupiah. Kemudian pada tabel di atas indeks ini seperti ini dimasukkan, jadi yang PT ini di sisi debit, kemudian ini di sisi kredit seperti ini. Kemudian ini sudah saya footingkan, jadi per audit 31/12/2018 ini sejumlah sekian 278.900. Setelah itu selesai, kita ke tabel berikutnya. Ini. Nah, kemudian ini indeks MM1 atau daftar konfirmasi dan pengeluaran setelah tanggal neraca. Sebelum kita mengisi ini, kita mengisi tabel bawahnya, itu tanggal pengiriman konfirmasi, tabel MM12 yaitu ringkasan hasil konfirmasi positif piutang usaha. Nah, ini kita hitung. Ini sudah ada pada tabel ya, kabar kerja.
maksud saya di soal sudah ada yang menurut konfirmasi itu pada halaman 94. Jadi kita sudah mengirim konfirmasi kepada 9 perusahaan, yaitu PT Andalas, Berkat Caraka, Delta Elang, Fitria, Kaya, Hero, dan Indah. Nah, sebelum melanjutkan perhitungan di tabel ini, kita harus mengetahui dahulu saldo hutang pada tahun 2018 dan 2017, di mana saldo hutang 2017 itu bisa dilihat pada halaman pada halaman 94 dan 62, dimana ini saldo hutang 2018-nya itu ada di halaman 62. Kemudian perbedaan hasil ini bisa dilihat di halaman 94. Nah, di sini sudah ada selisih atau perbedaan, yaitu PT Berkat, PT Delta, PT Elang, yang sesuai dengan perhitungan penyesuaian tadi, jumlah 990, ini total jadi sekian. Nah, untuk 2017 ini bisa dilihat di modul 1, maksud saya di buku pertama. Nah, itu yang halaman 13. Di situ dilihat di utang usaha sejumlah 1068203.500, itu yang 17. Kemudian 2018 itu yang sebelahnya. Nah, jadi kita sekarang bisa menghitung di tabel ini. Tabel ini MM12, yaitu ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha. Nah, tadi ini adalah jumlah saldo menurut konfirmasi dari konfirmasi 9 tadi. Ini jumlahnya. Kemudian hasil konfirmasi tadi ini yang perbedaan ini, ada selisih ini, kemudian dikurangi ini. Kemudian ini kembali melalui pos, lalu yang total yang dikirim itu sejumlah sekian. Nah, untuk menghitung presentasi tahun berjalan ini, kita bisa menghitung dari saldo menurut konfirmasi dibagi dengan total piutang usaha, kemudian dikali 100. Lalu untuk ini hasil konfirmasi diperoleh dari hasil konfirmasi ini tadi yang mengalami perbedaan, lalu dibagi dengan total ini, kemudian dikali 100 hasilnya ini. Kemudian ini sama juga, ini dibagi ini, jadi ini juga sama, ini dibagi ini, kemudian ini. Nah, kalau untuk ini pembaginya bukan ini lagi, tapi yang saldo hutang 2017. Jadi jadi perhitungannya untuk presentase tahun lalu ini sama saja, cuman pembaginya adalah saldo hutang 2017. Jadi hasil perhitungannya ini dibagi ini kali 100, ini. Kemudian yang ini juga sama, yang ini dibagi dengan yang ini kali 100, sama juga ini nanti ini dibagi ini 100, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian setelah presentasi ini sudah ditemukan, kita bisa mengisi
M11. Nah, kan tadi kita sudah mengetahui perbedaannya, selisihnya berapa. Jadi kita masukkan di sini. Nah, ini yang tidak setuju ada 3, PT Berkat, PT Delta, dan PT Cakra. Hasilnya tadi itu pengeluaran setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan sampai dengan Februari 2019 ini bisa dilihat di halaman 94 yang buku 1 yang tabel di bawah itu. Jadi itu PT Andalas pembelian transaksi pembelian itu 35 juta dan PT Berkat 25. Nah, kemudian ini perbedaannya yang ada di PT Berkat, PT Delta dan PT Bank. Lalu ini ditulis dari 94, transaksi yang di bawah itu 20 juta, kemudian PT Apple dan maksud saya PT Hero dan PT Indah. Kemudian diperoleh jumlah perbedaan sebesar 11.790 dan total dari pengeluaran setelah tanggal neraca ini adalah 152 juta. Kita baru ini tidak ada, baru ke tabel berikutnya. Nah, ini yaitu PL2 atau beban pokok penjualan 8 juta. Ini dari tabel pertama ini. Nah, persediaan bahan baku kan, persediaan bahan baku akhir 8 juta, kemudian di kreditnya 12.350.000 ini didapatkan, ini kan persediaan bahan baku akhir. Nah, itu didapatkan dari tabel 1 penjumlahan antara persediaan bahan baku dan persediaan bahan penolong. Jadi hasilnya 12. Kemudian ini rumusnya seperti biasa, ini tambah ini kurang ini tambah kurang ini. Kemudian pada tenaga langsung ini sudah biasa. Kemudian ini ada beban lain-lain, yaitu beban promosi sebesar 15.910. Jadi ini tambah ini kurang ini. Nah, untuk saya jelaskan ini dulu. Setelah itu barang dalam proses akhir ini 15 juta. Dari tabel 1 tadi, tabel yang pertama. Nah, kemudian ini ada persediaan barang jadi akhir sebesar 15.910. Nah, untuk mengetahui jumlah ini beban, ini tinggal menjumlah saja kali ini. Maksudnya total biaya manufaktur. Nah, ini diperoleh dari total persediaan bahan baku sama dengan tenaga kerja langsung, kemudian ditambah dengan ini beban tersebut, sehingga total biayanya sekian. Ini. Nah, kemudian untuk harga pokok barang manufaktur, pengurangan antara barang dalam proses awal atau sama barang dalam proses akhir. Jadi ini dikurangi, kemudian ditambah dengan total biaya manufaktur ini. Tidak sama. Jadi persediaan barang jadi akhir dikurangi
persediaan barang jadi awal, kemudian ditambah dengan harga pokok barang tur. Sehingga dari pemeriksaan didapatkan bahwa jumlah harga pokok barang dijual sebesar 33.237.6959, kemudian dengan jumlah bahan baku akhir sebesar ini sebesar 65.399. Barang dalam proses akhir ini sebesar 305. Dan persediaan barang jadi akhir 176. Ujungnya kita sudah, ini adalah tabel terakhir, yaitu PL2.1 adalah uji pisah batas pembelian. Nah, tabel ini tinggal dimasukkan saja sebenarnya pada yang ini, yang ada pada halaman 94. Yang tabel bawah itu tinggal masukkan saja. Kemudian totalnya yang ini. Nah, itu adalah penjelasan modul 3, yaitu siklus persediaan dan utang usaha, yang saya jelaskan. Bila saya dalam mengucap kata dan kurang baik dalam penjelasannya, mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.